saya Bintangku Mbak Bintang. Sebelumnya kita kenalan dulu. Saya Yuni, saya konselor di sini yang akan membantu Mbak Bintang dalam mendengarkan cerita Mbak Bintang. Mungkin untuk lebih jelas lagi, Mbak Bintang bisa ceritakan juga nama Mbak Bintang, kesibukan Mbak Bintang akhir-akhir ini. Nama saya Bintang Bu, saya mahasiswi kedokteran, mahasiswi baru kedokteran, dan asal saya dari Purbalingga. Nah, secara sehari-hari itu saya berkuliah, dan setelah itu saya langsung pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar dulu. Tapi kadang saya ngobrol-ngobrol sedikit sama adik saya yang kecil. Terus biasanya kalau lagi bosan saya menggambar dulu, tapi untuk saat ini saya udah jarang untuk menggambar. Wah, Mbak Bintang suka menggambar ya? Terus kalau boleh tahu tadi Mbak Bintang kemarin naik apa? Bukannya channel sendiri itu biasanya macet ya? Iya, tadi saya naik gojek dulu, tadi lumayan macet. Dan sebelumnya juga saya menghargai keberanian Mbak Bintang mau datang kemari. Selanjutnya mungkin dengan Mbak Bintang datang kemari, saya bisa membantu Mbak Bintang dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, karena Mbak Bintang sudah bersedia datang kemari, artinya Mbak Bintang sudah siap menceritakan semuanya ya. Saya harap tidak ada yang ditutupi. Mungkin selanjutnya bisa langsung diceritakan Mbak Bintang mengenai permasalahannya. Semoga saya bisa membantu mencari solusinya. Baik Bu, jadi begini, saya itu nggak tahu Bu harus mulai dari mana. Rasanya saya capek banget. Semua yang saya coba itu kayak gak ada artinya Bu. Di rumah saya merasa tidak pernah dihargai walaupun saya sudah menuruti semua keinginan ayah saya. Ayah saya itu masuk di bidang kedokteran. Ayah saya itu selalu membandingkan saya dengan kakak saya. Padahal saya sudah berusaha maksimal mungkin. Tapi sepertinya itu tidak cukup untuk kakak saya dulu. Sejujurnya saya itu ingin sekali kuliah di kuliah seni. Tapi ayah saya nggak setuju dan malah memaksa saya buat masuk ke kedokteran. Kadang saya juga mikir, kenapa sih saya nggak bisa dapat pelatihan yang sama kayak kakak saya? Kakak saya itu mungkin sempurna ya Bu di mata ayah saya. Sementara saya cuma jadi anak yang biasa-biasa aja. Baik Mbak Bintang, saya paham betul perasaan Mbak Bintang yang sangat berat sekali. Jadi Mbak Bintang itu merasa seperti di antara situasi tanpa mendapatkan perhatian seperti kakak Mbak Bintang begitu ya? Iya benar Bu. Kadang saya iri kalau saya bilang kalau saya iri dan saya capek, tapi saya dibilang baik. Jadi sekarang saya malas untuk berinteraksi dengan orang rumah. Saya juga mengapresiasi lagi keberanian Mbak Bintang datang kemari dan bercerita. Nah, kalau boleh tahu, apa cara Mbak Bintang dalam mengatasi hal tersebut? Biasanya Mbak Bintang tuh melakukan aktivitas apa? Saya lebih sering nangis di kamar sendiri sambil gambar, tapi untuk akhir-akhir ini saya tidak pernah melakukannya. Dan saya rasa sudah tidak minat dulu. Saya juga sering menunda tugas dan juga akhir-akhir ini saya merasa sering pulang padahal saya tidak melakukan aktivitas yang berat. Dari cerita Mbak Bintang, saya melihat bahwa ini merupakan momen yang baik sekali ya Mbak Bintang. Tapi saya yakin bahwa Mbak Bintang itu sebenarnya orang yang kuat dan mampu menghadapi segalanya. Bagaimana setelah ini jika kita cari cara untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Bintang, mungkin kita bisa mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Apa Mbak Bintang sudah siap? Saya kurang yakin sebetulnya, tapi saya akan mencoba. Baik Mbak Bintang, kita akan mencoba mengenali pikiran-pikiran negatif yang muncul di saat Mbak Bintang melakukan tindakan. Nah, saya ingin tahu bisa diceritakan
muncul itu ketika Mbak Bintang itu berpikir jika tetap memilih seni, Mbak Bintang akan dibuang oleh ayahnya. Lalu jika tetap di kedokteran, Mbak Bintang akan tetap gagal gitu. Mungkin kita coba identifikasi lebih dalam ya Mbak Bintang. Bagaimana sih perasaan Mbak Bintang ketika pikiran-pikiran itu muncul? Saya rasa saya masih cemas dulu, takut dan tidak punya pilihan. Rasanya saya itu kayak terjebak gitu. Sekarang mungkin kita mencoba mengganti pikiran-pikiran negatif itu menjadi lebih realistis ya. Mungkin Mbak Bintang bisa mencoba berpikir, ayah mungkin memaksa saya memilih jurusan yang saya tidak inginkan, tapi sebenarnya ayah itu ingin yang terbaik buat Mbak Bintang. Lalu ayah itu membanding-bandingkan saya itu karena ayah juga ingin saya memiliki masa depan yang cerah begitu. Nah sekarang setelah mendengar kalimat tersebut, bagaimana perasaan Mbak Bintang? Saya rasa saat ini saya jadi lebih ringan sih Bu, dan saya juga bisa melihat dari sisi lainnya. Lebih sekali jika seperti itu. Mungkin selanjutnya kita juga bisa ubah cara pikirnya seperti dari kekhawatiran masa depan juga. Mungkin Mbak Bintang juga bisa mulai berpikir jika saya tidak mau menjadi dokter, kita bisa menggantinya dengan mungkin saya bisa punya kemampuan yang dikembangkan lagi karena saya mempunyai privilege. Kakak saya seorang dokter, jadi mungkin saya bisa belajar lewat sana gitu. Mungkin bagaimana perasaan Mbak Bintang setelah mendengar kalimat tersebut? Bagus sekali Mbak Bintang. Mungkin saya juga ada cara lagi sebelumnya. Mbak Bintang ketika Mbak Bintang cemas, Mbak Bintang bisa mencoba untuk menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkan perlahan. Mungkin bisa dicoba dahulu. Kita coba ya. Iya. Ibu akan saya ingat, saya akan mencoba berbicara dengan ayah dengan hati-hati. Jika saya merasa cemas, saya akan mencoba untuk menarik nafas dalam-dalam. Bagus sekali jika seperti itu Mbak Bintang bisa melakukannya secara berulang dan mungkin Mbak Bintang juga bisa mencatatnya dengan perubahan apa yang terjadi ketika Mbak Bintang berusaha melakukan relaksasi gitu ya. Saya akan mencatat kemajuan saya Bu, lalu saya juga akan berusaha lebih sering berbicara dengan ayah. Bagus sekali Mbak Bintang, dan perlu diingat ya Mbak Bintang bahwa perubahan sekecil apapun itu akan sangat berarti gitu. Nah selanjutnya kita akan mencoba cara lain seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya akan menggunakan teknik active share. Nanti Mbak Bintang bayangkan seolah-olah ayah Mbak Bintang hadir di sini. Sebelumnya mungkin saya akan menyiapkan kursi terlebih dahulu. Sekarang Mbak Bintang bisa dibayangkan bahwa ayah Mbak Bintang sedang hadir di sini. Apa yang ingin Mbak Bintang ucapkan atau katakan kepada ayah? Silakan bisa dicoba dulu Mbak Bintang. Ayah, kenapa sih ayah nggak pernah menghargai apa yang aku lakukan ya? Aku tuh udah mencoba ya, tapi ayah selalu bilang kalau aku harus seperti kakak. Aku tuh juga punya mimpi. Kenapa ayah tuh nggak pernah mendengarkan aku ya? Baik, mungkin bisa diterangkan dulu. Sekarang saya minta Mbak Bintang untuk pindah duduk di kursi ini, lalu Mbak Bintang bayangkan Mbak Bintang menuju sosok ayah Mbak Bintang. Apa yang ingin kira-kira apa yang ingin sampaikan kepada Mbak Bintang? Secara pelan-pelan saja diterangkan terlebih dahulu. Kan jika sudah siap boleh pindah.
Tapi mungkin Bu, ayah akan bilang kalau dia itu cuma ingin yang terbaik untuk saya. Mungkin langsung dikatakan saja mereka menyatakan baru coba dulu. Ayah itu hanya ingin anaknya itu sukses dengan jalan yang sudah pasti. Kamu sukses dan berhasil, dan kamu sendiri yang akan merasakan enaknya. Ayah tahu mungkin cara ayah salah karena terlalu keras dan jadi membanding-bandingkan kamu dengan kakak kamu. Tapi di balik tujuan itu semua, itu sebagai motivasi untuk kamu agar bisa terus maju ke depannya. Bagus sekali Mbak Bina. Mbak Bina boleh pindah dulu ke kursi sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Bina mengenai kalimat yang Ayah sudah Untuk saat ini saya merasa lebih lega dan saya setidaknya tahu alasan dari sisi ayah saya. Saya juga bisa membayangkan apa yang ingin saya sampaikan, dan itu membuat saya merasa lebih berani untuk berbicara dengan ayah saya. bagus sekali Mbak Bintang dan jawabannya, dan mungkin jika Mbak Bintang saya bersyukur Mbak Bintang merasa berjaga ya. Mungkin untuk sekarang kita sudah dulu kita cukupkan, namun saya ingin minggu depan Mbak Bintang datang kemari, saya ingin melihat perkembangan Mbak Bintang. Baik Bu, minggu depan saya akan datang lagi di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga karena Mbak Bintang sudah berani datang kemari dan bercerita kepada saya. Saya harap setelah ini Mbak Bintang akan jauh lebih baik dan selalu sehat tentunya ya. Mungkin kita bisa sudahi. Mbak Bintang boleh melanjutkan aktivitas setelah ini.